Wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menghadiri melakukan rakaat kita menghadiri undangan majelis bahagia yang diketuai oleh Ustaz Komir. Bahagia ini mungkin sebagian sudah tahu, bahagia ini artinya bersihkan hati agar bertambah iman, ilmu dan amal. Inilah tujuan kita berkumpul dalam rangka untuk menimba ilmu sekaligus dibarengi dengan memupuk rasa bahagia. Karena apa? Karena bahagia ini untuk insya Allah untuk angka harapan hidup itu peringkat 1 sesuai survei. Jadi obat dan obat itu nomor, makanan bergizi, olahraga itu nomor 5 dan 8. Nomor 1 adalah rasa bahagia. Karena kita berusaha membahagiakan diri sendiri dan orang lain sebisa mungkin. Yang dibuka diawali dengan pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Solihin, anggota takmir Mushola Nurul Falah. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Sadaqallahul azim. Ini dalam rangka kita menyambut bukber buka puasa bersama majelis bahagia sebelum menanti detik-detik bahagia berbuka. Terlebih dahulu kita tausiah atau kultum yang disampaikan langsung oleh Ustaz Komir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi di rumah saya dalam rangka untuk yang pertama adalah berbuka puasa, yang kedua bersilaturahmi. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memenuhi panggilan kami walaupun mendadak, dan kami juga ucapkan mohon maaf kalau pada kesempatan ini tempatnya seperti ini, tempatnya ditempatkan yang mungkin kurang nyaman gitu ya. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang mampu akan memperberat timbangan kita di dunia. Bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya tentang hari terindah kita di setiap tahun, itu kita akan menjawab bahwa hari terindah kita itu adalah hari-hari di bulan Ramadan. Hari-hari di bulan Ramadan. Ada beberapa alasan mengapa hari-hari di bulan Ramadan ini adalah hari-hari yang terindah.
Itu yang pertama, di bulan Ramadan ini seluruhnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, sholat tarawih, sholat malam ya, kemudian membaca Al-Quran ya, itu semuanya mudah kita lakukan. Kebaikan-kebaikan yang lainnya juga gampang kita lakukan ya, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya gitu. Misalnya sholat lah, sholat tarawih lah misalnya ya kan. Di bulan yang lain mungkin kita sholat tarawih itu kan sholat malam ya. Sholat malam seminggu mungkin berapa kali dalam semalam ya, berapa malam dalam seminggu kita sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud ya, sholat tahajud mungkin seminggu bisa nggak sampai 7 kali gitu ya, mungkin cuma 2 kali, sekali kadang-kadang juga nggak ada seminggu. Kenapa? Karena ya sudah masuk waktu subuh kita bangun ya gitu. Tapi di bulan Ramadan coba kita sholat malam itu sholat tarawih ya, itu kita lakukan setiap malam ya, setiap malam. Dan rakaatnya bukan hanya 2, 4, 6 ya kan, tapi 11 ya, 11 rakaat gitu. Nah kalau sholat tarawih 11 rakaat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk melakukannya. Itu sholat tarawih ya, salah satunya. Kemudian misalnya lagi puasa ya kan, puasa. Kita di bulan Ramadan ini puasa dimudahkan Allah, 30 hari itu terasa biasa aja gitu ya. Coba kalau misalnya di bulan yang lainnya berat, Senin Kamis puasa yang berturut-turut namanya Ayamul Bid ya, itu berat sekali itu ya, 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15 gitu ya, gitu. Jarang di antara kita ini bisa melakukannya gitu. Mungkin dalam 1000 hanya 1 ya, atau kata Roma Irama itu dalam 1000 terdapat 1 jadi 1000 aja guys. Jadi orang yang Ayamul Bid itu gitu, seperti itu ya, itu berat gitu. Tapi di bulan Ramadan 30 hari, jangankan 3 hari, 30 hari kita berturut-turut itu terasa biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau di bulan yang lain puasa Senin Kamis itu kalau nggak dipaksakan nggak bisa gitu. Berat sekali ya gitu. Kemudian apalagi ya selain itu, puasa, baca Quran ya. Ini baca Qurannya sakti bener gitu. Di bulan yang lain pernah ya baca Quran kita buka ya mungkin jarang gitu, apalagi harus menghatamkan dalam sebulan gitu. 1 hari 1 juz itu berat ya. 1 hari 1 halaman saja belum tentu kita membacanya, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini. Bukan hanya 1 halaman, 2 halaman, 1 juz pun gampang gitu ya. Bahkan semua kita hampir menargetkan ya 1 kali khatam minimal gitu Al-Quran itu. Rugi kalau tidak 1 kali khatam itu baca Quran gitu ya. Tapi di bulan yang lain ini berat bener ya, 1 halaman 2 halaman itu berat, apalagi mau 1 juz gitu. Nah ini tandanya apa gitu? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah, sedekah ya, kemudian bahkan berbuat baik itu gampang gitu ya. Orang berbuat baik itu gampang, berbuat maksiat itu malu Ramadan itu ya enggak. Aduh Ramadan ini ya, nanti aja lah setelah Ramadan. Tapi setelah Ramadan Allah takdirkan dia nggak mau lagi gitu. Karena apa? Karena terpengaruh Ramadan gitu. Jadi Ramadan ini ngerem gitu ya. Jadi mungkin itu rahasia dari sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Pintu surga betul-betul dibuka secara hakiki ya. Tapi ada makna yang tersurat dan tersirat gitu. Nah yang tersirat itu adalah bahwa kebaikan-kebaikan itu Allah mudahkan bagi kita untuk kita lakukan, sehingga kita itu
gampang melakukan kebaikan dan mendorong kita untuk sebagai bekal kita masuk surga gitu. Ya. Nah, sementara wa ghuliqat abwabun nar, kemudian ditutup pintu neraka. Pintu neraka ditutup benar, ya. Yang tersirat adalah bahwa kemaksiatan itu dipersempit. Ruangnya itu dipersempit. Sehingga orang malu melakukan kemaksiatan. Semua orang ingin menunjukkan wajah, ya, wajah berpuasa gitu, ya, wajah orang-orang yang soleh, ya, coba, ya, gitu. Itu seperti itu. Kenapa? Itu kondisinya memaksa orang harus begitu, gitu. Ya, memaksa orang harus begitu. Jadi memaksa orang harus orang itu menunjukkan bahwa dia itu adalah baik di bulan Ramadan. Kemudian wasufidatis sayatin, setan-setan diberi tidak bebas menggoda seperti pada bulan-bulan yang lain. Jadi ini mungkin rahasianya. Nah, itu yang pertama, ya. Kenapa hari-hari Ramadan itu hari-hari terindah bagi kita? Karena semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah beri pahala yang besar pada amalan-amalan Ramadan. Ya. Cukuplah sebagai contoh bahwa perbuatan wajib itu bernilai 70 kali lipat. Jadi kalau kita sholat, ya, sholat 5 waktu itu seperti sholat 5 kali 70, 350 waktu, ya, 350 waktu. 350 waktu itu 350 hari, satu hari misalnya 7 tahun. Hah? Hari kan? Iya, 1 tahun. 1 tahun. 165. Jadi satu hari seperti 1 tahun. 1 tahun kita sholat. Ya. Nah itu kalau kita sholat sendiri, kalau sholat berjamaah, ya kan, dikali 27 lagi gitu, ya, 750, 350 dikali 27, ada 6.000 lebih, ya, gitu. Itu satu hari, gitu, satu hari. Bayangkan kalau 30 hari, itu jadi kewajiban itu bernilai 70 kali lipat dari hari-hari biasa. Nah, amalan-amalan sunnah itu dihitung wajib, diberi pahala-pahala wajib, dan dilipatkan lagi kelipatan yang tidak tertinggal. Belum lagi misalnya kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, gitu, ya. Jadi berlipat-lipat gitu, ya, berlipat-lipat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu satu huruf itu bisa bernilai satu kebaikan, kemudian dikalikan 10 menjadi 10 kebaikan gitu. Dan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat kebaikan-kebaikan tersebut dari satu huruf saja, lebih dari 10 kebaikan. Itu dari sisi yang kedua. Kenapa misalnya kita Ramadan itu hari terindah. Yang ketiga itu kenapa Ramadan ini hari-hari terindah kita? Karena amalan Ramadan ini, puasanya itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian qiyamul lailnya, sholat tarawihnya juga seperti pahala puasa. Ya, di dalam hadis dikatakan man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain man qoma, barang siapa yang qiyamul lail. Ya, qiyamul lail di sini adalah salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Masya Allah. Jadi kita puasa siang hari, kemudian ikut qiyamul lail atau salat tarawih pada malam hari,
double diampuni dosanya itu, ya. Gitu. Jadi memang ada dosa manusia ini begini. Kalau dosa itu sudah pasti dicatat, ya kan? Sudah pasti dicatat. Kalau pahala belum tentu diterima, ya, gitu. Kalau kebaikan itu belum tentu diterima. Tapi kalau kejahatan sudah pasti dicatat sebagai kejahatan. Ya, dia mau ikhlas nggak mau ikhlas berbuat jahat, dia terpaksa atau tidak, ya. misalnya kelaparan terus mencuri gitu kan, itu kan terpaksa kan, itu tetap dicatat sebagai kesalahan, gitu, sebagai dosa gitu, ya kan, gitu seperti itu, ya. Nah, kebaikan itu belum tentu diterima, karena apa? Karena syaratnya harus ikhlas, ya kan, seperti itu. Ya, jadi dosa itu sudah pasti, tapi kebaikan belum. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kita, banyak peluang untuk pengampunan dosa itu. Ya, ada yang 1 hari 5 kali diampuni dosanya, yaitu sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau kita berdosa antara maghrib dengan isya, sholat isya kita hapus dosa ini antara maghrib dengan isya. Sholat subuh menghapus dosa antara isya sama subuh. Sholat sholat zuhur menghapus dosa antara subuh sama zuhur. Sholat asar begitu juga menghapus dosa antara. Sehingga setiap kali kita sholat tuh hapus dosa kita, ya kan? Gitu, dosa kita tuh hapus. Ya, gitu. Nah, itu yang harian. Yang minggu ada Jumat, sholat Jumat. Wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumat dengan Jumat yang satu itu menghapuskan dosa. Ya, Jumat yang lalu dengan Jumat yang dikerjakan hapus dosanya. Ditambah 3 hari, ya, ditambah 3 hari. 3 hari ini belum dikerjakan dosa, sudah mendapat jaminan ampunan. Itu sholat Jumat, ya. Kemudian, nah, Ramadan ila Ramadan, Ramadan dengan Ramadan juga begitu, menghapuskan dosa ya setelah Ramadan. Ya. Jadi apa? Inilah karena apa? Karena dosa itu pasti, ya kan? Sudah dicatat, tapi yang namanya kebaikan itu belum tentu diterima. Ya. Maka Allah memberikan peluang bagi kita untuk supaya dosa-dosa kita ini diampuni. Ya, dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat ke masjid, ya kan? Kemudian berdiam di dalam masjid, itu juga mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Kenapa? Karena orang kalau sudah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai ya. Jadi orang masuk surga itu dia cukup dengan kebaikan yang lebih berat dari keburukan, walaupun hanya 1% atau 0,5% atau 1/4%, ya. Apa misalnya dia punya kebaikan 51, ya kan? Kejahatan 49, ya, maka dia masuk surga. Jadi nanti di akhirat itu ada tempat antara surga dan neraka, namanya Bukit Al-Araf. Nah, Bukit Al-Araf ini dihuni oleh orang yang tidak masuk surga. Ya. Yang belum yang apa namanya? Belum masuk surga. Yang tidak masuk neraka, ya. Ya, tidak masuk neraka, belum masuk surga. Tidak masuk neraka, belum masuk surga. Itu garis bawahi. Jadi orang itu tidak masuk neraka, tapi belum masuk surga. Masih parkir. Hah? Masih diparkir. Orang sudah masuk neraka semua, masuk surga semua. Yang masuk neraka sudah masuk neraka, yang masuk surga sudah masuk surga. Ini masih diparkir di bukit namanya Al-Araf. Tempat yang tinggi, ya, yang bisa melihat surga, bisa melihat neraka.
gitu. Tapi belum masuk, tidak masuk neraka, belum masuk surga. Ya. Tidak masuk neraka, belum masuk surga. Nah, siapa orang ini? Orang ini siapa? Mereka yang ada, yang tertahan di Bukit Arab ini siapa? Ya, siapa? Kriterianya apa? Kriterianya itu adalah mereka yang amal kebaikan dan keburukannya seimbang, sama. Kalau ditimbang itu 50-50, ya kan? 50-50. Jadi orang yang ada keburukannya, ada kebaikannya 50-50, itu tidak masuk neraka, ya, catatan, dan belum masuk surga. Maka kata Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Rasulullah, barang siapa yang amal kebaikannya, ya, amal kebaikannya itu lebih banyak dari amal keburukannya, walaupun selisihnya sebesar debu. Timbang itu debu, sebesar debu selisihnya itu, maka dia masuk surga. Ya, barang siapa yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, walaupun selisihnya sebesar debu, masuk surga. Itu beneran itu. Ya. Kita lagi. Jadi itu ya. Jadi itu tadi yang kebaikan tadi. Hah? Ya, jadi intinya begitu ya. Intinya begitu. Nah, artinya apa? Artinya ada orang yang berdosa, ya, tapi dosanya itu masih lebih ringan gitu, masih kebaikannya masih lebih berat, maka dia masuk surga tanpa harus masuk neraka. Baik, mudah-mudahan untuk yang singkat ini bisa memberikan kepada kita pencerahan dan kita semuanya mendapatkan hasil dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang mari di sini, habis itu makan berat. Dan sama tarawih juga.